Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusral Muhammad Ilyas, jurusan D3 Teknik Mesin, Prodi D3 Teknik Mesin. Nomor NIM 2101012067. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu bab 1, terminologi hadis. 1. Hadis. Menurut Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran antara lain yaitu yang pertama adalah komunikasi religius, pesan dalam Al-Quran. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya. Yang ketiga adalah cerita sejarah. Dan yang keempat adalah rahasia percakapan yang masih hangat. Secara terminologi, hadis maknanya sebagai ucapan dan segala perbuatan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah itu sunnah. Sunnah secara terminologi adalah berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sunnah dipahami sebagai tradisi faktual yang berlaku di tengah masyarakat Muslim pada masanya Rasulullah, sedangkan hadis adalah keterangan-keterangan yang disampaikan secara lisan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyangkut suatu masalah dunia dan agama. Sedangkan menurut terminologi, sunnah adalah sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat atau tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah itu kabar. Menurut bahasa berarti an-naba itu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu kabar itu suatu yang didasarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, takhir dan sifat. Kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Kabar lebih umumnya dari hadis. Yang keempat itu adalah secara atsar. Secara terminologi berarti atsar itu sisa atau peringatan sesuatu. Yang selanjutnya adalah kedudukan yang berfungsi sebagai hadis, yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan seperti sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran, mempunyai makna yang mengikat suatu semua umat Islam. Yaitu bab kedua, saya akan menjelaskan tentang cara memahami suatu hadis. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran untuk memahami sunnah dan hadis, pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan dan penafsiran yang buruk, maka harus kita pahami dengan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan kerangka bimbingan yang pasti benarnya dan tak diragukan lagi keasliannya. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Yang ketiga adalah penggabungan dan pelatihan memahami sunnah dan hadis yang baik. Dan yang keempat adalah memastikan adanya al-nasik dan al-masuk di antara yang berkaitan dengan persoalan hadis-hadis yang dikandung dianggap saling bertentangan adalah persoalan nasik dan menghapus dan ketetapan. Dan selanjutnya adalah memahami absad dan wasud. Untuk memahami hadis Nabi Muhammad SAW, memperhatikan sebab khusus yang membatangi diucapkan suatu hadis atau kaitannya dengan suatu alasan sebab tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab ketiga, yaitu ilmu hadis dan macam-macamnya.
Ilmu hadis yaitu pengertiannya dari ilmu hadis itu adalah ilmu hadis riwayah. Yaitu objek ilmu hadis riwayah adalah bagian cara menerima dan menyampaikan kepada orang lain. Yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis mempunyai beberapa kaidah dengan kaidahnya itu dapat diketahui keadaannya. Yang kedua adalah cabang-cabang ilmu hadis. Ilmu hadis al-hadis yaitu adalah ilmu rajal al-hadis, ilmu yang mengetahui para perawi hadis dan kepastian mereka yang perawi hadis. Yang kedua adalah ilmu al-jahd wal tahdi, yaitu ilmu yang berarti atau cacat. Yang ketiga adalah ilmu al-jal wal awalul, ilmu yang perawi hadis yang berkaitan dengan usaha perawitan mereka yang terhadap hadis. Yang keempat adalah ilmu illah hadis, ilmu yang membahas sebab-sebab yang bersembunyi dan menceritakan kesulitan hadis atau keahlian hadis, maksudnya tuh. Keahlian hadis. Yang kelima adalah ilmu an-nasikh wal masuk, ilmu yang membahas hadis yang berlawanan yang tidak dipertemukan dengan ketetapannya. Baiklah, selanjutnya materi terakhir adalah beberapa unsur penting dalam kajian hadis, yaitu pertama itu sanad, isnad, mutsal dan muhaddad. Kata sanad menurut bahasa adalah sandaran atau suatu yang menjadi sandaran. Secara istilah sanad terdapat istilah lainnya seperti al-insad, al-munas, dan al-musnid. Yang kedua adalah matan. Matan menurut bahasa artinya tanah yang tertinggi, sedangkan menurut istilah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Yang ketiga itu terakhir adalah rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.